katalis homogen. Jadi dengan fasa yang sama, reaksi yang terjadi, katalis dan reaktannya. Oke. Di reaksi-reaksi organometalik itu ada beberapa mekanisme ya. Ada beberapa nama tahap-tahap katalitik. Yang pertama kita bahas koordinasi dan disosiasi ligan. Oke, ini kalau koordinasi dan disosiasi ligan itu ya apa namanya penempelan dan pelepasan ligan ya. Contohnya itu ini pelepasan satu ligan karbonil, sedangkan di sini itu ini mirip isomerisasi sebenarnya ya. Di sini metalnya apa namanya di sini alkenanya beda dengan yang di sini. Jadi ini jarang terjadi sebenarnya disosiasi sama koordinasi ligan. Biasanya koordinasi dan disosiasi ligan itu untuk mengaktifkan katalisnya. Kita langsung ke sini, terus ada yang dinamakan insersi. Insersi itu sangat sering terjadi di mekanisme reaksi ya, mekanisme reaksi organometal. Contohnya insersi dari karbonil, oke, membentuk asil, atau insersi dari alkena seperti ini. Oke, ini langsung kita lanjut aja. Yang lain itu ada beta H eliminasi. Beta H eliminasi itu adalah pelepasan hidrida di karbon beta metal. Jadi di sini terbentuk ikatan MH dan terbentuk alkena. Itu ciri-ciri dari beta H eliminasi. Selain dapat membentuk alkena, kita juga bisa melakukan beta H eliminasi untuk membentuk aldehid ya. Contohnya beta H eliminasi yang di bawah ini. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah adisi oksidatif. Adisi oksidatif adalah penambahan molekul substrat dalam suatu kompleks yang menyebabkan bilangan oksidasi dari atom pusatnya itu bertambah sebanyak 2 satuan. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini AX itu bisa halida ya. Terkadang juga nggak mesti halida ya, bisa juga gas hidrogen, bisa juga apa namanya, bisa juga alkana seperti itu. Nah, adisi oksidatif itu penambahan 2 ikatan baru ke kompleks kita. Biasanya adisi oksidatif ini terjadi untuk kompleks dengan elektron yang sebanyak 16 elektron. Jadi kalau kita punya kompleks segi 4 planar biasanya yang 16 elektron, itu sangat mudah mengalami adisi oksidatif seperti itu. Untuk membentuk kompleks oktahedral. Oke, selanjutnya ada istilah reduktif eliminasi. Eliminasi reduktif ini kebalikan dari adisi oksidatif. Kalau adisi oksidatif itu dari koordinasi 4 ke 6, kalau ini kebalikannya 6 ke 4 atau bahkan dari 4 ke koordinasi 2 seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ada transmetalasi. Jadi di sini metal, terus di sini metal, gugus R-nya pindah. Jadi berganti ligan dengan metal yang berbeda itu disebut dengan transmetalasi. Oke. Nah, kita bahas kapan terjadinya adisi oksidatif. Adisi oksidatif itu cenderung terjadinya itu kalau kan tadi si metalnya itu harus mengalami oksidasi ya. Di adisi oksidatif ini metal yang awalnya netral misalkan dia akan teroksidasi menjadi bukan Mn ya. Menjadi M2+ tambah 2 elektron, Nah, seperti itu. Nah, kemudahan suatu metal itu teroksidasi itu diatur oleh apa? Diatur oleh kerapatan elektronnya. Kalau kerapatan elektron di logam ini besar, kalau kerapatan di logamnya besar, maka dia akan semakin mudah mengalami oksidasi, semakin mudah melepaskan elektron. Tapi kalau bilox kita awalnya udah tinggi, misalkan di sini itu udah Cr3+, misalkan Cr3+, dia tidak akan bisa mengalami oksidasi menjadi Cr5+ ya. Nggak akan bisa mengalami adisi oksidatif. Jadi kalau semakin tinggi bilox dari logam awalnya di kompleks awal ini, maka kemungkinan adisi oksidatif terjadi itu semakin rendah, semakin sulit terjadi.
Jadi kereaktifan terhadap adisi oksidatif itu meningkat semakin rendahnya bilangan oksidasi ion pusat kita. Ya. Nah, selain itu adisi oksidatif itu juga ditentukan oleh kekuatan ikatan AX, MA, dan MX. Tadi kan kita punya M, terus mengalami adisi oksidatif dengan AX misalkan, maka kemudahan adisi oksidatif itu terjadi dipengaruhi oleh kekuatan ikatan A dengan X dan kekuatan ikatan M dengan A serta kekuatan M dengan X, seperti itu. Dipengaruhi oleh kekuatan ikatan tersebut. Nah, oleh karena itu adisi oksidatif pada alkana itu lebih sulit terjadi dibandingkan adisi oksidatif terhadap alkil halida. Kenapa? Kalau dia alkana itu ikatan karbon dengan karbon, kalau alkil halida itu ikatan karbon dengan halogen. Tentu ikatan karbon dengan halogen ikatannya lebih lemah dibandingkan karbon-karbon, sehingga adisi oksidatif lebih mudah terjadi di ikatan karbon halogen, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan eliminasi reduktif eliminasi. Nah, reduktif eliminasi jadi ligan yang mengalami reduktif eliminasi itu harus pada posisi cis ya. Nah, biasanya yang terjadi itu pada posisi cis. Kalau posisi trans itu sulit terjadi karena overlap orbitalnya itu karena orbital itu saling berjauhan sehingga sulit melakukan overlap. Jadi yang sering diamati itu adalah ligan yang pada posisi cis lah yang akan bisa melakukan reduktif eliminasi. Sedangkan pada posisi trans itu tidak diamati terjadinya proses reduktif eliminasi. Jadi ini tidak teramati. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau dia pada posisi cis akan terbentuk etana, sedangkan kalau pada posisi trans tidak terbentuk alkana, etananya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Oke, kita bahas beberapa contoh reaksi terkatalisis ya. Kalau di catatan ibu ini, coba kita lihat di catatan ibunya. Di catatan ibunya, setelah ngebahas kompleks olefin. Oke. Nah, ini aku mau nyampaikan ini dulu ya. Jadi kompleks olefin, misalkan seperti ini. Oke, kita bahas ini sebentar untuk kompleks olefin. Nah, kompleks olefin di sini contohnya untuk pergantian satu ligan fosfin, yaitu L. L itu ligan fosfin, digantikan oleh karbonil. Nah, jadi kereaktifan penggantian ligan fosfin ini pada kompleks molybdenum itu dipengaruhi oleh kesterikan ya. Jadi dipengaruhi oleh gugus R-nya. Jadi dipengaruhi oleh gugus R-nya. Nah, kalau gugus R-nya itu semakin sterik, ukurannya semakin besar, maka ikatan antara M dengan P itu akan semakin lemah. Kalau ini gugus semakin besar, maka yang terjadi adalah tolakan elektron antara gugus ini dengan ligan-ligan yang lain, dengan ligan-ligan tetangga, yang menyebabkan ikatan M dengan P itu semakin panjang, artinya ikatan M dengan P itu semakin mudah putus. Nah, ini bisa dilihat untuk perbandingan ini. Jadi kalau kita bandingkan ini aja PPH3 dengan POPH3. Jadi ini kan lebih sterik POPH3 kan dibandingkan PPH3. Nah, untuk PPH3 itu konstanta lajunya itu 3,16 kali 10 pangkat min 3, sedangkan yang ini lebih lihat lihat cone angle namanya. Jadi lihat cone angle. Lihat cone angle-nya. Jadi kalau cone angle-nya itu makin besar, artinya ini makin lebar ya. Jadi kalau kita ngelihatnya itu, misalkan ini metal, terus ini ligan-ligan yang lainnya.
Ini ligan lain. Terus di sini ligan fosfin kita. Nah, cone angle tuh gini. Nah, ini cone angle-nya. Kalau cone angle-nya makin besar, artinya artinya gus R ini tuh semakin dekat dengan ligan-ligan yang lain, dengan ligan ini dan ligan ini. Maka kalau ini makin dekat, interaksi halangan steriknya semakin besar yang menyebabkan ini harus makin panjang ikatannya seperti itu. Nah, untuk PPH2CY dibandingkan dengan PPH3, cone angle untuk PPH2CY, C itu sikloheksil, itu lebih besar dibandingkan cone angle untuk PPH3. Karena cone angle PPH2CY itu lebih besar, maka panjang ikatan PM itu lebih panjang, maka dia mungkin mudah putus, sehingga substitusi semakin mudah terjadi. Hal ini dapat dilihat konstanta laju reaksi untuk PPH2CY itu lebih besar dibandingkan PPH3. Seperti itu. Jadi dilihat itu cone angle-nya ya. Kalau cone angle-nya semakin besar, artinya substitusi ligan fosfin itu semakin mudah terjadi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adisi oksidatif. Oke. Nah, adisi oksidatif yang menariknya lagi di sini. Nah, kalau adisi oksidatifnya itu H2, yang kita peroleh itu hidrogen dan hidrogen itu posisi cis. Tapi kalau kita punyanya apa namanya ini? Kalau kita punyanya alkil halida itu cenderung pada posisi trans. Jadi itu beda mekanisme. Jadi terdapat beberapa mekanisme pada proses adisi oksidatif. Jadi mekanismenya itu seperti ini. Oke, ini ligan. Untuk ligan kovalen seperti H2, maka awalnya yang terjadi adalah koordinasi metal dengan ikatan sigma. Selanjutnya dilanjutkan oleh pi-back bonding dari metal ke hidrogen sehingga terbentuklah hidrida. Nah, hidrida yang terbentuk pasti bersebelahan karena tidak mungkin satu di atas satu di bawah karena pi-back bondingnya itu terjadi pada satu arah seperti itu. Sehingga ikatan hidrida yang terbentuk itu pasti bersebelahan, nggak mungkin atas bawah. Jadi akan terbentuk posisinya cis. Sedangkan untuk alkil halida itu diusulkan mekanismenya itu berbeda. Jadi mekanismenya itu bukan dari pi-back bonding melainkan mekanismenya melalui teori SN2 ya, mirip pada reaksi organik. Jadi dua elektron dari metal kita akan menyerang karbon sehingga ini X-nya lepas. Kita akan memperoleh intermediate segi 4 piramida seperti ini. Kemudian X negatifnya, X min akan masuk ke sebelah sini sehingga akan dihasilkan seperti. Oke, itu perbedaannya. Oke. Reduktif eliminasi udah kita bahas tadi, dia harus posisi cis. Terus apa lagi? Migrasi alkil, migrasi hidrogen. Oke. Ini migrasi alkil yang tadi udah dibahas. Oke. Apa lagi nih? Migrasi hidrogen. Migrasi hidrogen itu kebalikan dari beta H eliminasi ya. Jadi tinggal dibalikin aja. Nah, selanjutnya kita tinggal bahas ini aja. Kita tinggal bahas aplikasi dari adisi oksidatif dan lain-lain itu. Kita bahas itu ya. Karena bagian terpenting dari reaksi organometalik itu kita kita memahami siklus reaksinya. Itu paling penting. Kita buka langsung di sini. Oke.
Oke, di sini ada beberapa reaksi. Yang pertama dibahas di sini itu kita bahas ini. Oke, kita pengen mengubah dari alkena yaitu etena kita ubah menjadi alkohol. Ini reaksinya dinamakan reaksi Walker ya. Ini kurang satu. Ini alkena. Oke, reaksi Walker katalis yang kita gunakan itu adalah PdCl4 2-min. PdCl4 2-min ini cara ngebacanya itu gini ya. Katalis kita ini katalis aktifnya, terus ini prekursor kita gitu. Nah, katalis kita itu dibentuk dari PD0. Nah, PD0 yang dikatakan dengan 4 Cl-. Nah, karena di sini PD2, di sini kan PD2 nih. Nah, oleh karena itu PD0 harus dioksidasi dulu. Nah, oksidator yang kita gunakan adalah Cu2+. Cu2+. Jadi Cu2+ akan mengoksidasi PD0 menjadi Pe2, sedangkan Cu2+ akan tereduksi menjadi Cu+, seperti itu. Nah, kompleks yang aktif yang sudah terbentuk ini akan mengalami substitusi ligan dengan etena. Jadi etena akan terkoordinasi dengan PD, satu ligan Cl akan lepas. Oke, akan terbentuk ini. Oke. Nah, setelah terbentuk ini, maka molekul air akan bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang CH2 dan 2 elektron pada ikatan rangkap ini akan menyerang PD sehingga terbentuk ikatan seperti ini. Nah, kan ini nanti menjadi OH2+ gitu ya. Nanti akan dideprotonasi oleh molekul air yang lain seperti itu. Nah, kemudian akan terjadi beta H eliminasi ya, akan terjadi beta H eliminasi di sini. Kalau di sini kita coret misalkan, terus di sini ada satu hidrogen. Nah, satu hidrogen di sini tuh akan menyerang PD, kemudian Cl lepas seperti itu. Akan terbentuk alkena dan PD hidrogen, akan terbentuk hidrida seperti itu. Kemudian Cl akan menyerang lagi, jadi Cl- akan menyerang kompleks ini lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi beta H eliminasi ya. Nah, bukan beta H eliminasi, migrasi hidrida. Jadi Cl- nyerang, jangan dari atas, dari bawah. Cl- menyerang logam. Kemudian hidrida ini akan menyerang ini. Kemudian ikatan rangkap ini, 2 elektronnya diberikan ke sini. Sehingga yang mengikat logam itu bukan CH2 ujung lagi, yang mengikat itu adalah CH yang di tengah. Seperti ini. Nah, setelah terbentuk itu, kemudian kalau kita tuliskan ini sebagai OH, kemudian akan terjadi hidrolisis ya. Jadi di sini tuh banyak, ini aku tuliskan spontan semua aja ya, sekali semua aja. Nah, kemudian yang terjadi adalah Cl- itu akan mengambil hidrogen, kemudian dua elektron pada ikatan OH itu akan membentuk ikatan rangkap dengan karbon. Oke, sehingga ikatan PDC akan lepas, akan putus. Diberikan 2 elektronnya ke PD, dan 2 Cl akan lepas sebagai Cl-. Sehingga kita peroleh Cl-. Kemudian apa? Cl berikatan dengan H akan diperoleh lagi HCl. Dan diperoleh apa nih? CH ikatan rangkap dengan O, terus ada CH3, ya pasti itu asetaldehid ya, produk yang kita inginkan. Tadi aku salah ya, jadi dari alkenat menuju aldehid ya, bukan alkohol, sorry. Nah, selanjutnya PD-nya biloxnya berapa? Kita cek ya. Di sini PD-nya bilox berapa? Bilox 2 ya. Dari mana taunya? Cl itu kan muatannya -1. Terus di sini totalnya -1. -3 terus -1 berarti PD-nya 2. Terus di sini itu
karbon itu muatannya -1, terus Cl-nya ada 3, -4. Di sini sisa -2, berarti di sini masih PD2. Terus di sini PD berapa? Hidrida -1, -1, -1, berarti PD-nya juga PD2. Kalau alkena seperti ini, koordinasi alkena itu netral ya. Di sini PD-nya masih PD2 karena di sini ada 3 Cl, terus ada 1 karbon, 2- berarti PD-nya juga PD2. Kemudian PD2 ini 2 elektron diberikan ke PD2. Jadi PD2 plus menerima 2 elektron dari ikatan PDC, menerima 2 elektron dari ikatan PDC. Maka PD2 plus ditambah 2 elektron menjadi PD0. Makanya di sini itu menjadi PD0, seperti itu. Nah, setelah itu PD0 diaktifkan lagi. Di sini juga Cu plus, hasil reduksi Cu2 plus itu, Cu2 plus kan mengoksidasi PD sehingga Cu2 plus tereduksi. Kemudian Cu2 plus itu bisa dihasilkan lagi karena Cu plus yang dihasilkan itu akan dioksidasi menggunakan gas oksigen. Jadi kita gunakan gas oksigen untuk mengoksidasi Cu plus menjadi Cu2 plus. Produk sampingnya adalah air, seperti itu. Jadi proses oksidasi alkena menjadi aldehid ini, ada proses Wacker ini sangat ekonomis ya, karena kita dapat memperoleh katalis kita lagi tanpa harus menambah jumlah Cu2+, karena Cu2 plusnya itu juga bersifat katalitik ternyata jumlahnya, jadi katalitik. Seperti itu. Jadi kita lanjut ya untuk mekanisme yang lain. Nanti kalau kalian ada yang bingung, tanya aja. Kita cari mekanisme reaksi yang lain. Nah, selanjutnya itu ada yang dikenal dengan metatesis alkena. Jadi metatesis alkena. Nah, metatesis alkena itu banyak aplikasinya ya, metatesis alkena ini. Metatesis alkena ini seperti ini. Jadi kalau kita punya alkena 1 dan alkena yang kedua, kita bisa menggabungkan alkena tersebut. Jadi, nah contohnya ini, alkena ini sama alkena ini, kita gunakan katalis tertentu ya, katalis Grams nanti namanya, katalis Grabs atau Grams gitu ya. Grabs, nah katalis Grabs namanya, sama katalis Schrock ini. Jadi ada 2 jenis katalis nanti. Nah, ini bisa mengkatalisis metatesis alkena. Jadi ini putus membentuk C2H4 dan ini sama ini akan bergabung membentuk alkena seperti ini. Jadi itu cross metatesis namanya. Juga ada intermolekular metatesis, intramolekular metatesis juga ada ya nanti. Seperti ini kan ring closing metatesis. Jadi ini kan di satu ring metatesis. Ring closing metatesis ini nanti lumayan banyak aplikasinya untuk menghasilkan ligan-ligan siklik ya. Nanti coba kita lihat beberapa contoh. Oke, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi mekanismenya itu kita punya kompleks seperti itu. Ini kompleks kita yang berperan sebagai katalis. Terus kita punya molekul yang di ujungnya itu terdapat alkena. Jadi terdapat 2 alkena terminal. Nah, kemudian ikatan rangkap MCH2 pada katalis ini akan bereaksi dengan salah satu alkena pada ujung rantai ini ya. Bisa ini, yang mana terlebih dahulu bisa dua-duanya ya. Jadi kita pilih yang sebelah kanan. Nah, reaksinya itu merupakan reaksi sikloadisi 22. Jadi reaksi sikloadisi 22 ya. Sikloadisi 22 itu gimana? Jadi metal karbon rangkap 2 misalkan gitu. Terus kita punya alkena. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan sampai salah tanda panahnya ya.
Kalau karbon terikat sama metal ya pasti yang bermuatan negatif karbonnya. Jadi jangan sampai salah tanda. Jangan kebalikan dari ini nanti. Tulisannya maksudnya itu jangan dituliskan seperti ini. Nah, ini salah. Karena yang bermuatan negatif itu karbon, bukan metal. Jadi ini salah. Yang benar itu yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, setelah terbentuk itu Oke, tadi kan yang benar gini kan. Nah, ini hasil dari ini adalah siklik 4 ya. Jadi siklik 4. Nah, seperti itu. Jadi ini berinteraksi dengan bagian sini bentuk siklik 4. Kemudian terjadi pembukaan siklik lagi. Jadi seperti ini. Nah, yang ini tuh akan lepas sebagai etena. Kemudian M membentuk ikatan rangkap lagi. Kemudian metates sikloadisi lagi. Jadi ini menyerang lagi. Kemudian terjadi pelepasan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian terbentuk katalis yang awal dan terjadi penutupan cincin. Pembentukan cincin alkena. Jadi ring closing metatesis. Oke, nah katalis yang biasa digunakan itu ada dua ya. Maksudnya ada dua jenis, ada yang jenis Schrock katalis, ada yang jenis Grabs katalis. Biasanya yang komersil itu adalah katalis Grabs karena efektivitasnya itu lebih baik dibandingkan katalis Schrock. Terus Grabs katalis itu berlangsung pada suhu ruang ya, jadi sangat menguntungkan. Kebanyakan katalis organometal yang kita inginkan itu yaitu katalis organometal yang bekerja pada suhu ruang. Oke, karena lebih ekonomis saja, kan nggak buang-buang energi seperti itu. Oke. Kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, kalau di sini kan sebenarnya langsung aja ya, maksudnya katalis kita langsung bereaksi dengan alkenanya. Sebenarnya mekanisme secara lebih detail lagi itu, sebelum katalis kita berinteraksi sama alkenanya itu, maka ligan fosfinnya ligan fosfin akan lepas terlebih dahulu seperti itu. Bisa ligan fosfin, bisa juga ligan yang di atas ini. Ini jadi namanya ini ligan NHC karben ya. Jadi ligan NHC karben namanya. Yang ini tuh. Turunan ligan NHC karben heterosiklik namanya. Nah, bisa yang lepas yang bagian atas, bisa yang lepas bagian bawah. Biasanya yang paling mudah lepas itu yang pas karbonil karena dia lebih sterik ya karbonilnya fosfinnya. Nah, ketika fosfinnya lepas dalam hal ini, maka di RU-nya akan kekurangan elektron yaitu berjumlah 14 elektron. Nah, setelah itu baru terjadi adisi alkena kita. Nah, adisi alkena kita bisa cis terhadap ligan yang di atas, ligan L, bisa juga trans terhadap ligan kita. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Nah, akibatnya apa? Nanti metatesis kita itu terkadang menghasilkan alkena cis, bisa juga menghasilkan alkena trans seperti itu. Nah, salah satu aplikasi dari metatesis ini adalah pembentukan katenat ya. Jadi pembentukan katenat. Katenat ini molekul yang dapat mengkoordinasi ligan dengan baik ya. Jadi ini ligan kita pengen gabungin bagian ujungnya. Jadi ini kita bisa lakukan metatesis di sini. Kita pengen gabungin ini sama ini. Nah, ini kan posisinya masih berjauhan kan ya. Nggak mungkin sangat sulit lah terjadi metatesis kalau posisinya berjauhan seperti ini. Maka kita gunakan bantuan logam Cu. Jadi kita gunakan bantuan logam Cu. Dalam hal ini Cu+, kita pakai bantuan Cu untuk apa? Untuk mendekatkan ikatan rangkap ini. Ketika kita gunakan Cu
Cu tersebut, yang terjadi adalah alkena pada kedua ujung tersebut akan saling berdekatan seperti ini. Nah, ketika berdekatan itu, baru kita tambahkan katalis Grubbs kita. Nah, ketika ditambahkan katalis Grubbs, maka akan terjadi ring closing. Nah, inilah yang berperan sebagai ligan katenat itu. Ketika dia udah ditutup cincinnya, maka dia akan menjadi ligan katenat yang sudah aktif. Nanti aku tunjukin deh di mana aplikasinya ini. Aplikasinya ini nanti aja aku tunjukin ya. Kita bahas yang lain dulu. Nah, selanjutnya itu ada proses reduksi N2 menjadi NH3. Nah, di sini menggunakan katalis Fe yang logam pusatnya Fe, tapi Fe itu kurang baik. Biasanya kita gunakan efektivitas menggunakan logam Fe itu cukup ini ya, cukup minimum ya. Maksudnya itu produk yang dihasilkan itu sedikit. Jadi produce moderate yields of NH3 kalau kita gunakan Fe sebagai logam pusat. Jadi diganti Fe oleh molybdenum karena molybdenum efektivitasnya jauh lebih baik. Kenapa kita tahu molybdenum? Biasanya mereka tuh punya pandangan tersendiri. Jadi dilihat di mekanismenya itu dia ada adisi oksidatif kah, ada eliminasi oksidatif, eliminasi reduktif kah. Kalau ada adisi oksidatif maka kita harus pilih logam pusat yang harus biloxnya lebih rendah dari Fe atau kerapatan elektron itu jauh lebih besar dari Fe. Jadi harus seperti itu mandangnya, dan itu kompleks ya. Kalau pengen belajar itu nanti ada kuliah tersendiri pengantar katalisis. Kita nggak bahas itu di sini, kita hanya bahas skema-skema untuk mengenali yang mana adisi oksidatif, yang mana eliminasi reduktif. Kita masih belajar di situ. Belum belajar ke efektivitas. Nah, kalau nanti kalian tertarik dengan proses kata reduksi, kenapa kita harus produksi NH3? NH3 itu banyak fungsinya di industri ya, NH3 itu. Nah, sebenarnya udah banyak katalis yang dapat mereduksi N2 menjadi NH3 dengan bantuan gas hidrogen, tapi biasanya menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, oleh karena itu digunakanlah katalis yang dapat menurunkan energi aktivasi, jadi supaya reaksinya itu tidak memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi lagi. Nah, salah satu yang ditemukan itu adalah molybdenum ini. Jadi bentuk katalisnya itu seperti ini. Nah, gugus R ini nanti berperan untuk gugus R ini memiliki peran untuk meningkatkan kelarutan dari kompleks ini di dalam pelarut yang kita gunakan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya reduksi alkena. Kita bahas reduksi alkena selanjutnya. Reduksi alkena menggunakan katalis Wilkinson. Katalis Wilkinson itu ini, katalis Wilkinson, RH, Cl, PPH3 3 kali. Nah, bentuk aktif dari katalis Wilkinson itu bukan yang ini. Bukan yang ini. Bentuk aktifnya adalah ini. Nah, bentuk aktifnya adalah yang RH. Ini RH itu berapa elektronnya ya? RH itu D9 ya. Jadi kalau kita cek di sini 9 elektron ditambah 2 2 2 1 7. 16 elektron ya. Jadi ini 16 elektron. Nah, kenapa yang aktif berarti di sini berapa elektron? 4 elektron. 14 elektron. Kenapa yang aktif itu 14 elektron, bukan yang 16 elektron seperti itu ya. Kalau kita cek di sini itu berapa elektron kira-kira? RH-nya 9 ditambah 1 1 1 7. 16 juga ya.
16 elektron. 16 elektron. Nah, alasannya gini. Kenapa yang aktif 14 elektron? Tujuannya adalah ketika kita punya 16 elektron, terus kalau langsung direaksikan dengan gas hidrogen, maka yang terbentuk adalah kompleks oktahedral. Kompleks oktahedral. Di sini kan ligannya 4, terus ditambah 2 ligan hidrida nanti. Nanti akan dihasilkan kompleks oktahedral yang jumlah elektronnya itu 18 elektron. Nah, ketika terbentuk kompleks oktahedral yang 18 elektron, nah kompleks itu udah stabil. Nah, karena dia udah stabil, maka untuk mengalami koordinasi dengan alkena kita, itu akan lebih lambat. Jadi reaksinya nanti reaksi yang berlangsung itu menjadi sangat lambat dan tidak efisien seperti itu. Makanya kita harus melepaskan satu ligan fosfin di sini, supaya elektronnya menjadi 14 elektron. Nah, ketika terjadi adisi oksidatif, elektronnya itu menjadi 16 elektron. Nah, ketika terbentuk 16 elektron, itu sangat mudah sangat mudah alkena untuk mengadisi atau berkoordinasi dengan logam pusat RH untuk membentuk kompleks oktahedral seperti itu. Itulah alasannya kenapa yang aktif itu 14 elektron. Supaya koordinasi RH dengan alkenanya nanti menjadi jauh lebih mudah. Tidak sterik istilahnya. Nah, selanjutnya ketika udah terbentuk ini kan tujuan kita itu mereduksi. Jadi kita di reaksi organometalik itu kita reaktan kita, terus kita lihat produk kita supaya kita bisa mengusulkan mekanisme yang terjadi seperti itu. Karena reaksi kita adalah reduksi alkena, maka setelah terkoordinasi seperti ini harus ada migrasi hidrogen seperti itu. Jadi harus ada migrasi hidrogen. Jadi terjadi migrasi hidrogen. Oke, terjadi migrasi hidrogen seperti ini. Terjadi migrasi hidrogen ke sini. Terus 2 elektron ikatan Pi ini ke RH sehingga terbentuk keadaan seperti ini. Nah, setelah itu terjadi lagi eliminasi reduktif ya, reduktif eliminasi. Nah, terjadi reduktif eliminasi, jadi hidrogennya akan ke sini dan 2 elektron akan diberikan ke RH. Nah, seperti itu. Makanya akan terbentuk alkana dan terbentuk spesi aktif dari katalisnya lagi dan reaksi terus-terusan berlangsung seperti itu. Oke, ini ingat nama katalisnya ya. Jadi Wilkinson katalis RHCl PPH 3 kali itu digunakan untuk mereduksi alkena. Jangan lupa juga ada gas hidrogennya. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya R seperti ini. Terus ada gas H2. Terus di sini ada RHCl PPH 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah alkana. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa ya. Siklus katalitiknya seperti ini. Kak, izin nanya, Kak. Iya, boleh. Tadi kan kenapa kenapa katalisnya perlu diaktifasi kan karena dia biar jumlah elektronnya lebih kecil ya, Kak? Iya, kenapa? Kan kalau misalnya untuk bereaksi sama alkena kan dia membawa sejumlah 16 elektron ketika di hidrida. Nah, tujuannya dari si trivinyl fosfin ini ngelepas satu fosfinnya itu tujuannya buat menghindari kesterikan gitu, makanya kita ganti sama H biar dia kurang sterik dan jumlahnya sama-sama 16 elektron, makanya bisa bereaksi sama alkena gitu, Kak. Maksudnya melihat dari jumlah elektron di awal juga sebenarnya ini udah 16 elektron kalau misalnya pakai yang RH PPH 3 itu. Nah, kalau kita gunakan ini langsung ya, terus ini langsung ditambah H2 gitu ya. Tambah H2.
Itu kita nggak bakalan dapetin 16 elektron, kita bakalan dapatnya 18 elektron. Kan maksudnya, maksudnya kan ini 16 elektron nih. Maksudnya langsung direaksikan dengan alkena gitu, Kak. Kan jumlah elektronnya sama kayak sebelum jumlah elektronnya sama setelah kompleksnya itu kita tambah H2 kan. Jadi ada hidrida gitu, Kak. Jadi kita punya yang 16 elektron langsung tambah alkena gitu maksudnya? Ya, maksudnya ini nanya, Kak, maksudnya kalau misalnya seperti itu apakah bisa gitu, Kak? Nah, kemungkinan besar sulit ya. Kenapa? Karena kan kita pengen melakukan reduksi. Nah, biasanya reaksi reduksi itu harus diawali dengan adisi oksidatif dari gas hidrogen. Jadi kita harus mempunyai ikatan hidrida di kompleks kita. Jadi harus ada ikatan hidrida dulu, baru alkena terkoordinasi. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya terjadi nanti migrasi hidrogen dan dilanjutkan dengan reduktif eliminasi. Nah, tujuan yang lain kenapa kita harus aktivasi ini, nggak langsung bereaksi dengan ini, adalah proses pertama itu adalah adisi oksidatif. Tadi adisi oksidatif itu semakin cepat terjadi kalau bilox dari logamnya itu, dari logam pusatnya, biloxnya atau elektronnya itu sangat kekurangan elektron. Jadi bukan kekurangan elektron sih. Kalau adisi oksidatif itu terjadi kalau halangan sterik di sini itu cukup rendah seperti itu. Kalau halangan steriknya rendah, kemungkinan besar adisi oksidatif itu terjadi seperti itu sih. Makanya harus 14 elektron, terus di adisi oksidatif. Nah, tujuannya juga pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya, kenapa adisi oksidatifnya itu nggak langsung dari sini, ditambah gas hidrogen seperti itu. Nah, kalau dari sini langsung, itu yang terbentuk oktahedral. Nah, ketika terbentuk oktahedral ditambah alkena, maka harus terjadi pelepasan satu ligan. Nah, pelepasan satu ligan itu, kalau di kompleks oktahedral, pasti jauh lebih sulit. Kenapa? Karena itu halangan steriknya sangat besar. Kenapa? Di sini ada posfin, ada posfin, ada posfin. Jadi, alkena kita tuh sulit masuk. Itulah alasannya kenapa yang terjadi itu pelepasan posfin dulu untuk mempercepat koordinasi ini, karena halangan steriknya jauh lebih rendah seperti itu sebenarnya. Oke, makasih Kak. Oke. Nah, ini katalis yang lain, reaksi yang sama. Nah, ini kan beda nih. Katalisnya beda, maka tahapnya beda. Kelihatan kan bedanya? Tadi kan yang kita gunakan itu RH Cl PPH 3 kali. Kalau sini kita gunakan RH HRHCO PPH 3 kali. Nah, di sini kita udah punya hidrida. Jadi kita bisa langsung menambahkan alkenanya. Tetapi lagi-lagi alkenanya itu tidak ditambahkan di bagian sini. Kenapa? Karena halangan steriknya jauh lebih besar. Jadi PPH 3-nya atau posfinnya lepas dulu sehingga terbentuk segi 4 planar. Nah, ketika terbentuk segi 4 planar, maka alkena kita itu bisa terkoordinasi mau lewat bawah, mau lewat atas, itu bisa terkoordinasi dengan baik seperti itu. Nah, ketika alkena terkoordinasi, maka akan terbentuk segitiga bipiramida, ya kan? Segitiga bipiramida. Seperti ini. Karena udah koordinasi 5, maka dia harus segitiga bipiramida, karena segitiga bipiramida itu akan menghasilkan tolakan antar ligan yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, ketika terbentuk segitiga bipiramida seperti ini, maka dilanjutkan dengan istilahnya migrasi hidrida. Nah, migrasi hidrida. Hidrogennya pindah. Hidrogen yang di sini tuh pindah ke sini. Terus 2 elektron ini, terus 2 elektron P ini ke RH, maka terbentuk seperti ini. Nah, setelah itu, ini kan belum selesai ya, belum selesai. Tahap terakhir itu kan harus reduktif eliminasi. Tapi kita nggak punya hidrogen di sini, makanya kita tambahin hidrogen pada tahap ini. Ketika udah terbentuk ini, kita tambahkan hidrogen dengan cara apa? Dengan cara adisi oksidatif. Ya, adisi oksidatif,
maka akan terbentuk hidrogen pada posisi cis. Nah, setelah itu baru terjadi reduktif eliminasi. Nah, setelah itu terjadi reduktif terjadi, maka terbentuk lagi ligan kita yang kompleks yang awal, kompleks yang aktif seperti itu. Oke ya. Ini katalis yang berbeda, tahapnya itu adalah tahap penambahan si alkena dan gas hidrogennya di situ bedanya. Nah, tetapi terkadang kecepatan proses reduksi itu juga tergantung tergantung prekursor kita. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat prekursor berbeda, konstanta laju reaksi itu berbeda. Untuk penyl eten, stiren itu gini. Penyl eten. Nah, gitu ya stirennya. Nah, itu jauh lebih besar, jauh lebih mudah bereaksi dibandingkan dodekana 1N. Dan dodeka 1N itu jauh lebih mudah bereaksi dibandingkan sikloheksen. Kalau dodek 1 dodek 1N sama sikloheksen, ini kenapa yang dodekana itu lebih mudah bereaksi? Dodekan lebih mudah bereaksi karena halangan steriknya jauh lebih rendah. Kalau ini kan siklik nih. Nah, kalau di siklik itu kan steriknya besar tuh. Makanya dia lambat bereaksinya dibandingkan dengan dodeken ini. Sikloheksen jauh lebih sulit ya. Nah, selanjutnya kenapa stiren itu cepat bereaksinya? Kita lihat siklus reaksinya ya. Kenapa stiren itu bisa jauh lebih cepat? Jadi kita lihat dulu di sini aja, kita lihat. Oke, ngapus yang mana? Kenapa stiren itu cepat ya? Stiren itu Nah, seperti itu. Kenapa yang ada gugus arilnya itu jauh lebih cepat dibandingkan alkena biasa seperti ini? Kenapa jauh lebih cepat dibandingkan yang ini? Kenapa ini jauh lebih cepat? Ada yang tahu? Ini prekursornya maksudnya, Kak? Iya, kenapa kalau R-nya itu aril, kalau R-nya itu alkil, yang aril itu jauh lebih cepat reaksinya. Kenapa? Oke, aku coba jawab ya. Nah, tadi kan di sini tahapnya adalah migrasi hidrida ya. Jadi hidrida menyerang ke C di sini. Nah, jadi kita tinjau C di sini. Berarti proses penyerangan hidrida ke karbon bagian situ akan semakin cepat terjadi kalau karbonnya itu kerapatan elektronnya
minim ya, kerapatan elektronnya minim. Jadi yang mempengaruhi kerapatan elektron di karbon di sebelah sini adalah gugus R-nya. Kalau gugus R-nya itu penarik elektron seperti aril, maka kerapatan elektronnya menurun sehingga hibrida semakin mudah menyerang karbon tersebut. Jadi bisa dilihat dari situ. Oke. Nah, bagian sini proses reduksi umumnya untuk reduksi pembuatan obat itu sangat sangat memperhatikan stereokimia ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan katalis yang mengandung ligannya itu tidak kiral. Kalau ligan katalis kita itu ligan pada kompleksnya tidak kiral, maka kita akan mendapatkan produk kalau ini nggak kiral aja, yang ini tidak kiral. Yang ini kita gunakan ligannya nggak kiral ya. Jadi kita gunakan PPH 3 biasa, bukan binap seperti itu. Jadi kita gunakan PPH 3 biasa, maka yang kita dapatkan nanti karbon di sini dia itu akan rasemat kita dapatkannya. Bukan satu stereokimia seperti ini. Jadi persen enantiomer excess-nya itu nanti kalau di sini tidak kiral ligannya itu bakalan 0, artinya rasemat. Tapi untuk mendapatkan dia persen enantiomer excess-nya itu hampir 100% atau 90% aja, jadi enantiopure yang kita dapatkan, maka kita harus menggunakan ligan yang kiral. Nah, contohnya itu S-binaf. Selain S-binaf itu sebenarnya ada beberapa ligan yang lain, tapi nanti kalau kalian pengen belajar itu nanti tinggal ngambil nama mata kuliahnya ya, kok aku lupa ya. Sintesis organik asimetrik. Nah, ada sintesis organik asimetrik. Nah, itu mengatur mengatur reaksi supaya kita mendapatkan enantiopure seperti itu. Jadi kita pilih ligan-ligan yang memungkinkan untuk menghasilkan produk dengan kemurnian stereokimia dengan yang baik seperti itu. Itu cukup menarik ya nanti bahasannya, tapi di sini kita nggak bahas. Kita lihat katalis reaksi yang lain. Tadi kita udah ngebahas reaksi Walker, terus selanjutnya kita ngebahas apa lagi tadi? Yang barusan kita bahas reduksi alkena. Nah, bakalan oksidasi alkohol menjadi asam karboksilat, yaitu reaksi Monsanto ya, reaksi Monsanto. Asam asetat jangan ditanya lagi ya, pasti banyak kegunaannya ya. Nah, reaksi Monsanto ini merupakan reaksi yang sangat efektif ya, karena kita hanya menggunakan MeOH sama karbonil sama gas karbon monoksida, kita akan mendapatkan asam karboksilat dengan reaksi pada suhu ruang, reaksi Monsanto ini. Katalis yang kita gunakan itu adalah MCO II-. M-nya itu RH kalau dia Monsanto, kalau Cativa itu IR. IR itu iridium ya. Kalau RH itu rhodium. Maaf kalau aku salah. Jadi pokoknya RH kalau Monsanto, kalau Cativa itu IR. Nah, apa bedanya Monsanto sama Cativa? Nggak ada bedanya. Ya, jadi Monsanto sama Cativa itu hanya beda di logamnya saja. Tapi Cativa itu jauh lebih lebih ramah lingkungan dibandingkan Cativa. Nanti dari mana taunya? Nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu siklusnya ini. Oke, kita lihat siklusnya. Jadi kita punya kompleks yang aktif yang berperan sebagai katalis. Terus prekursor kita adalah metanol. Nah, metanol kita aktifasi dulu menjadi metil iodida ya. Metil iodida. Nah, dengan cara apa? Direaksikan dengan HI. Ini reaksi organik biasa ya, tahap dasar ya. Jadi menjadi metil iodida. Terus metil iodida yang terbentuk bereaksi dengan katalis kita. Reaksinya apa? Adisi oksidatif ya. Reaksinya adisi oksidatif menghasilkan kompleks seperti ini. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah insersi ya.
insersi pada gugus karbonil, ya, insersi pada gugus karbonil, maka kita akan mendapatkan ini. Jadi insersinya itu gini. Kita punya karbonil misalkan. Kita punya karbonil. Terus kita punya metil. Metilnya akan pindah ke sini. Ini ke sini. Nah, makanya kita bakal mendapat gugus asil. Nah, setelah itu kita masukin lagi karbonilnya. Kita masukkan lagi karbonilnya. Nah, karbonilnya kita masukkan lagi, maka kita akan mendapatkan keadaan seperti ini, kompleks seperti ini. Oke, kompleks oktahedral lagi. Nah, setelah terbentuk kompleks oktahedral seperti ini, baru kita lakukan reduktif eliminasi. Nah, kita lakukan reduktif eliminasi terhadap iodin yang berada dengan yang posisi cis dengan asil ini. Reduktif eliminasi. Nah, kita akan mendapatkan asil iodida, ya, asil iodida. Kemudian asil iodida yang terbentuk dihidrolisis menggunakan air akan menghasilkan asam karboksilat dan HI. HI-nya nanti akan bereaksi lagi dengan metanol, mutu MI, dan seterusnya. Kompleks kita juga akan terus dihasilkan dari hasil reduksi eliminatif, reduktif eliminasi ini. I sama hasil lepas akan menyisakan dua iodin sama 2 karbonil. Nah, seperti itu. Akan mendapatkan kompleks yang awal. Ini reaksi Monsanto. Reaksi satunya lagi itu reaksi Cativa. Reaksi Cativa. Ada nggak di sini reaksi Cativa? Nggak ada ya. Nggak ada reaksi Cativa di sini ya. Reaksi Cativa itu mekanismenya sama, tinggal M-nya itu diganti R aja. Kalau Monsanto itu M-nya itu RH, seperti itu. Nah, kesulitan dari reaksi Monsanto ini adalah katalis kita yaitu katalis yang kita gunakan yaitu RHCO2I2- ini bisa bereaksi dengan HI membentuk kompleks ini. Nah, kompleks ini tuh nggak aktif. Nah, ketika terjadi reaksi ini dan membentuk kompleks tidak aktif, maka reaksinya akan terganggu. Selain itu, reaksi juga dapat diganggu ketika kompleks ini terbentuk, dia akan mengalami dekomposisi membentuk endapan RHI3. Nah, itu kekurangan dari Monsanto. Jadi katalis kita itu dapat bereaksi dengan HI membentuk RHI3 pada tidak aktif. Nah, untuk mencegah terbentuknya RHI3 ini, maka kita tambahkan CO berlebih. Nah, ketika ditambahkan CO berlebih, maka akan terjadi reaksi antara RHCO2I4 negatif yang terbentuk ini membentuk kompleks aktif kita kembali. Tetapi dihasilkan CO2. Nah, CO2 itulah yang dipandang kalau dilepaskan ke lingkungan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Sedangkan kalau kita gunakan bukan RH tapi IR. Nah, kalau kita gunakan IR, itu tidak akan terbentuk IRI3. Nah, itu nggak akan terbentuk endapan IRI3. Artinya apa? Jadi kita nggak perlu menambahkan CO-nya berlebih. Jadi tidak ada reaksi ketiga ini kalau kita gunakan IRCO2I2 negatif. Jadi kita akan mengurangi pelepasan CO2 di udara seperti itu. Jadi Cativa itu reaksinya jauh lebih cepat dan dia itu tidak mengemisikan CO2. Jadi itulah keuntungan dari Cativa dibandingkan Monsanto seperti itu. Oke. Terakhir mungkin ya ini. Terakhir. Oh enggak juga ya. Kalau ini reaksi pembentukan anhidrida asetat ya melalui Tennessee-Essman. Nah, ini mekanisme Tennessee-Essman. Ini mirip dengan katalisnya sama. Katalis yang kita gunakan itu adalah katalis Monsanto yang tadi. Tinggal lagi prekursornya berbeda dan orang yang menemukannya itu berbeda ya. Jadi dinamakan Tennessee-Essman. Prekursor yang kita gunakan itu adalah metil etanoat
metil etanowat yaitu ester. Terus metil etanowatnya itu bereaksi dengan LII akan menghasilkan MEI, ya, MEI seperti itu. Nah, kemudian MEI yang terbentuk akan bereaksi lagi dengan kompleks, mekanismenya sama saja. Terus menghasilkan hasil yang tadi lagi, menghasilkan hasil yang tadi. Nah, hasil yang terbentuk ini akan bereaksi dengan ion asetat yang ada di sini, ya. Ion asetat yang ada di sini sehingga terbentuklah anhidrida asetat. Jadi bedanya hanya di prekursornya aja. Tadi kalau Monsanto itu prekursornya metanol. Terus apa lagi bedanya? Prekursor metanol. Terus kalau di Monsanto bukan LII tapi HI. Nah, di situ bedanya. Oke. Sama produk yang dihasilkan lah. Kenapa tidak kita gunakan HI aja di sini? Kenapa harus LII? Nah, itu berkaitan dengan keefektifan. Kalau kita gunakan HI di sini, maka yang terbentuk itu bukan hanya MEI. Yang mungkin terbentuk itu juga ada yang lain. Jadi kalau kita punya punya seperti ini, terus kita kasih asam HI, ya pasti kita cenderung mengalami reaksi hidrolisis kan. Hidrolisisnya bisa menghasilkan hasil iodida sama metanol, terus juga bisa hidrolisisnya menghasilkan apa lagi? Bisa menghasilkan ini juga ya. Selain itu juga bisa menghasilkan asam karboksilat dan MEI. Ya, jadi MEI. Nah, jadi terdapat campuran yang banyak. Padahal yang kita inginkan hanya MEI yang bereaksi dengan kompleks kita. Tapi kalau kita gunakan I negatif langsung, maka kalau kita gunakan I negatif, dia akan bertindak sebagai nukleofil. Jadi kalau kita punya Me, terus di sini tuh asetat, seperti itu. Ion asetat. Jadi dia akan, asetat itu living group yang baik, terus ini akan menyerang, asetatnya bakalan lepas. Nah, seperti itu. Jadi reaksinya menghasilkan MEI lebih jauh, lebih banyak kalau menggunakan LII dibandingkan menggunakan HI, seperti itu. Oke. Terakhir ini ya, hidroformilasi. Udah belajar Walker, udah belajar reduksi alkena, terus belajar apa lagi? Belajar pembentukan asam asetat dari metanol, terus pembentukan anhidrida asetat dari metil etanoat, dari ester. Nah, terakhir kita belajar hidroformilasi. Hidroformilasi itu ngebentuk apa sih sebenarnya ini? Hidroformilasi itu dari alkena pengen mendapatkan aldehid ya. Dari alkena pengen dapatin aldehid. Tadi kan udah belajar juga dari alkena dapat aldehid, tapi tadi itu tidak terjadi penambahan karbon. Kalau di sini itu terjadi penambahan karbon ya. Di sini menambah 1 karbon seperti itu. Nah, hidroformilasi pertama kita gunakan kokatalis kita yaitu HCOCO4. Nah, baru diaktifasi katalisnya. Menghasilkan koordinasi 4. Kemudian alkenanya akan koordinasi dengan logamnya. Nah, setelah itu ditambahkan CO, ditambah CO. Ini sebenarnya sebelum penambahan CO itu ada yang terjadi yang lain ya. Dia di sini tuh di skip 1 tahap. Jadi kita tuliskan ya. Jadi tahapnya itu selain penambahan CO terjadi dulu migrasi hidrogen. Nah, migrasi hidrogen itu bisa masuk ke sini hidrogennya, bisa masuk ke sini. Bisa juga masuk ke sini. Nah, kalau masuknya ke CH2 yang di sini, kita akan mendapatkan CO
CO kita gambarkan gini aja ya biar gampang ya. CO terus CR CH3. Nah, kita akan dapatkan ini. Nah, baru tambah CO menjadi ini gitu. Nah, kalau yang bertambah di sini, maka akan mendapatkan ini. Ini langsung ditambah CO gitu ya. Nah, di situ bedanya. Oke, jadi yang nempel itu bisa CH2 yang ujung, bisa CH yang di tengah. Oke. Oke, setelah itu, setelah ditambah CO, yang terjadi adalah migrasi selanjutnya, migrasi CO, ya insersi karbonil, terbentuklah gugus asil seperti ini untuk produk yang bagian bawah, dan terbentuk gugus asil seperti ini untuk produk bagian atas. Nah, seperti itu. Jadi insersi karbonil. Insersi karbonil. Gitu ya. Ke karbonil. Nah, gitu akan didapatkan ini. Nah, selanjutnya setelah terjadi insersi ini juga dia lewatin stepnya. Stepnya itu sebelum ke pelepasan produk, sebenarnya itu ada satu step lagi, yaitu adisi oksidatif. Jadi terjadi dulu adisi oksidatif untuk mendapatkan kompleks oktahedral seperti ini. Kemudian aku tuliskan R aja ya, biar apa jadi R, CO, terjadi dulu adisi oksidatif, kemudian terjadi reduktif eliminasi. Nah, baru terjadi reduktif eliminasi. Terjadi reduktif eliminasi, maka kita akan mendapatkan produk kita berupa aldehid dan prekursor awal kita, kompleks awal kita, yaitu CO, HCO, CO3 kali. Ini seperti itu. Begitu juga dengan reaksi yang sebelah sini. Nah, kapan produknya itu, mana yang lebih dominan, yang ini atau yang ini? Yaitu bergantung gugus R-nya, ya. Jadi bergantung gugus R-nya. Nah, kalau gugus R-nya itu sangat sterik, sangat besar ukurannya, maka proses penempelan C yang di tengah itu akan jauh lebih sulit karena R-nya akan ada halangan sterik dengan ligan-ligan tetangga. Nah, makanya kalau R-nya yang besar itu yang dominan itu produknya yang linier, bukan yang bercabang. Seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini, produknya itu campuran. Jadi terdapat yang linier, terdapat yang bercabang. Kalau gugus R-nya itu sterik, biasanya yang dominan itu adalah yang produk linier, seperti itu. Nah, ini dapat dilihat nih. Ada produk ini, ada produk ini ada produk ini juga. Nah, produk yang ini tuh dihasilkan dari, katakan tadi dia udah tahap ini nih, koordinasi. Terus udah tahap di bagian sini, tahap bagian sini. Nah, di tahap bagian sini tuh bisa terjadi beta H eliminasi lagi. Jadi kalau kita punya, aku sederhanakan aja CO ya. Misal kita punya ini, R-nya itu aku perpanjang lagi, misalkan itu CH2, terus dan seterusnya gitu. Ini CH2 ya. Nah, ketika udah terbentuk yang ini tadi, CH3, nah ini bisa beta H eliminasi lagi. Jadi ini bisa beta H eliminasi lagi. Nah, ini bisa beta H eliminasi lagi sehingga dihasilkan CO, hidrogen, terus terkoordinasi, ikatan rangkap, terus CH3, terus di sini alkil gitu ya. Nah, bisa terkoordinasi lagi. Terus setelah terbentuk ini, hidrogennya bisa masuk ke sini, yang nyambung itu karbon bagian sini. Jadi di sini itu nanti nyambung lagi metalnya, CO, terus di sini itu CH2, CH3. Nah, makanya dihasilkan produk yang
aldehidnya itu di posisi, bukan di posisi 1 dan 2 lagi, tapi mungkin di posisi ke sana, tapi kemungkinannya semakin kecil, semakin ke ujung, seperti itu. Makanya di sini tuh dihasilkan aldehid di posisi 2, di posisi 3, di posisi 4, tapi presentasinya itu semakin kecil. Seperti itu. Karena kan reaksi juga diatur secara kinetik ya. Jadi produk yang terbentuk itu ya paling banyak biasanya yang paling cepat terbentuk secara kinetik, yang paling banyak terbentuk gitu. Jadi yang paling banyak itu kalau prekursornya itu heksa 1N dibandingkan heksa 2N. Ini karena pengaruh sterik. Jadi kalau dia heksana 2N 2, 4, 6, heksana 2N seperti ini, heksana 1N kan di ujung. Tentu halangan sterik di ujung itu untuk nempel nanti, kalau nempel karbonil logam ini sini jauh lebih mudah kalau metalnya itu nempel di sini maupun di sini, seperti itu. Makanya reaksi itu jauh lebih mudah terjadi di alkena terminal, seperti itu. Oke. Untuk hidroformilasi, kita udah belajar 5 siklus katalitik ya. Ini apa lagi nih? Nah, ini nanti ada juga siklus katalitik yang menggunakan polimer, jadi polimer sebagai templatenya. Juga ada siklus katalitik yang menggunakan 2 fasa seperti itu. Jadi katalis dan reaktan itu bertemu di permukaan. Ya, ini kita terus nanti ada zeolit juga, tapi nggak sampai situ pembahasannya, itu udah high level ya. Jadi udah level tinggi seperti itu. Oke. Kayaknya aku punya soal, tunggu ya. Aku tunjukin soal dulu. Harus memahami kalau dikasih siklus misalkan, terus kalau dikasih siklus terus disuruh menentukan ini tahapnya namanya apa, ini reduktif eliminasi atau apanya, gitu-gitu. Nah, itu harus bisa ya. Yang mana yang adisi oksidatif, yang mana migrasi hidrogen, yang mana insersi karbonil. Nah, yang seperti itu harus sudah tahu. Oke, kita bahas satu soal. Aku share screen dulu. Kita bahas satu soal ya. Nah, ini ada soalnya. Ini dikatasin aja dulu. Oke. Oke. Dekomposisi ini nggak kelihatan jadi soalnya ya. Bentar deh. Ke bawahin dikit deh.
Oke. Dekomposisi termal dari kompleks CP2ZR NBU2 diindikasikan pembentukan 1 mol butana, kalau 1 mol butena dan butana ya. Tapi tidak diamati terbentuknya oktana. Nah, tetapi kalau 1 mol kompleks ini dipanaskan dengan 1 mol butena, yang diamati adalah terbentuknya produk metal siklik senyawa A dan terbentuk juga butana. Pertanyaan yang A, tuliskan mekanisme pembentukan senyawa A dan prediksi produk yang terbentuk kalau A itu direaksikan dengan HCl. Nah, ini pertanyaan menarik banget ini. Oke, aku bantu jawab ya. Kalau ada yang tahu nggak? Ada yang mau yang coba nggak? Karena nggak ada yang jawab, langsung aku jawab ya. Langsung aku jawab. Aku sederhanakan ini jadi CP aja, biar mudah gambarnya. Jadi ZR, CP-nya ada 2, terus itu ada butil ya, ada butil, terus di sini juga ada butil. Seperti itu. Nah, direaksikan sama butena. Pertama, kita harus mencek ZR-nya udah. Di sini siklopentadienilnya itu hepta 5. Kalau dia hepta 5 berarti ini donasi 5 elektron. Hepta 5 ini donasi 5 elektron. Terus ini donasi berapa? 1 elektron. Ini aku anggap dia netral ya. 1 elektron. ZR itu berapa sih elektronnya? Periodik. D2 nggak sih, Kak? Kayaknya, Kak. ZR itu D2 ya, berarti 4 ya? 4 kan? 4. 4. Jadi totalnya ini kompleks 16 elektron ya. Jadi kompleks 16 elektron. Nah, setelah kita cek dia kompleks 16 elektron, maka dia bisa nambah 2 elektron lagi supaya menjadi apa? Supaya menjadi kompleks 18 elektron. Maka alkenenya bisa koordinasi. Nah, seperti itu. Jadi alkenenya akan terkoordinasi. ZR terus terkoordinasi alkenanya. Nah, seperti itu. Terus di sini butil. Di sini seperti itu. Nah, selanjutnya metal asiklik itu, yang dimaksud metal asiklik itu senyawa yang seperti ini. Jadi kalau ada senyawa yang membentuk siklik, pokoknya ngebentuk siklik dengan jadi alkana kita itu, alkil kita itu membentuk siklik dengan apa namanya logamnya. Jadi heterosiklik yang mengandung logam. Nah, itu yang dimaksud dengan metal asiklik. Oke, jadi kita karena si A itu adalah metal asiklik, jadi kita harus membuat mekanisme sedemikian rupa supaya kita mendapatkan metal asiklik tersebut, dan kita harus mendapatkan butana juga. Harus mendapatkan butana dan metal asiklik. Nah, langkah pertama yang kita mungkin kepikiran yaitu beta H eliminasi. Jadi beta H eliminasi. Kalau kita lakukan beta H eliminasi di sini ya, beta H eliminasi.
beta H eliminasi, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya. Oke, aku gabung beta H eliminasi sama ini aja deh. Biar lebih cepat. Jadi aku gabung beta H eliminasi sama, jadi di sini itu, ini kan udah 18 elektron ya. 18 elektron. 18 elektron. Di sini aku gabung seperti ini. Jadi ini alkilnya itu, alkil negatifnya itu menyerang hidrogen beta dari butana yang di sini. Oke. Terus 2 elektron di sini tuh membentuk siklik dengan ini. Nah, seperti itu. Maka kita akan mendapatkan apa kalau gitu? Kita akan mendapatkan siklik 3 ya. Siklik 3 seperti ini. Terus ini ngambil satu hidrogen berarti jadi butana kan? Butana. Terus di sini ada CP2. Nah, ini masih 18 elektron. Nah, setelah itu kita membentuk alkena di sini. Ini 2 elektron diberikan ke logam pusat sehingga ini menjadi CP2 ZR koordinasi alkena. Terus di sini juga akan menjadi koordinasi alkena. Seperti itu. Ya, jadi ini mengalami kesetimbangan gitu. Jadi ini mengalami kesetimbangan. Aduh, terhapus semuanya. Jadi mengalami kesetimbangan. Jadi ini kesetimbangan. Jadi bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Ini aku hapus saja tanda panah di sini ya. Jadi kalau kita belajar alkena awal ya, waktu itu belajar apa namanya? Belajar tahap Pibek bonding. Kalau kita punya alkena itu, maka bisa terjadi 2 keadaan. Jadi kalau ada metal, terus ada alkena seperti ini, jadi bisa koordinasi gini aja, juga bisa terjadi Pibek bonding yang menghasilkan siklik 3 seperti ini. Ya, ada di catatan di slide Ibu yang pertama kalau nggak salah ya. Jadi aku usulkan yang terjadi itu seperti itu di bagian sini. Oke. Nah, ketika itu setelah itu ini menyerang ini, terus 2 elektron pada ikatan P itu menyerang ZR. Yang terbentuk adalah metal asiklik kan? CP2, terus ini CH2, CH, jadi CH2, CH. Terus ini CH2, CH, jadi CH2, CH. CH sama CH itu berikatan. Terus di sini etil, terus itu etil. Jadi di sini etil, terus di sini etil. Nah, jadi inilah metal asikliknya. Metal asiklik yang A dan menghasilkan butana. Ya. Jadi itu metal asikliknya. Terus kalau metal asiklik A ini direaksikan dengan HCl, kita akan mendapatkan alkananya. Kan ini C-nya bermuatan negatif ya. Kalau dikasih asam,
Kalian boleh menuliskan mekanismenya adisi oksidatif dulu juga nggak apa-apa ya. Misal adisi oksidatif dulu. Jadi kita adisi oksidatif dengan tambah HCl mendapatkan diperoleh ZR H terus metal asikliknya terus etil terus Cl CP2 ya. Nah, terus setelah itu terjadi migrasi hidrida. Terus ini ke sono. Terus kita dapatkan lagi ZR CP2 Cl alkil seperti itu. Satu tangannya udah lepas kan ya? Jadi ini kebuka. Nah, ini lumayan sulit aku ngebayanginnya. Jadi aku tulis di sini aja. Udah kelelahan kayaknya, udah sore. Jadi kebentuk ini ya. Nah, sama Cl ya. Nah, setelah itu tambah HCl lagi. Tambah HCl ini kok di situ. Tambah HCl lagi. HCl. Maka terjadi adisi oksidatif lagi. ZR, Cl, terus terus di sini hidrogen. Di sini CP2. Oke, setelah itu migrasi hidrida lagi. Ini kurang karbon satu aku ya. Oh enggak ya. Enggak kekurangan karbon ya. Hidrida. Satu. Baru kita akan mendapatkan produk akhirnya berupa seperti ini. Terus CP2, ZR, Cl2. Nah, seperti itu. Ini produk akhir kita, ini yang B. Jadi kita mendapatkan struktur seperti ini. Oke. Jadi ini salah satu contoh soalnya ya. Salah satu contoh soal tentang reaksi organometalik. Di sini juga ada aplikasi adisi oksidatif, ada beta H eliminasi seperti itu. Ini beta H eliminasi yang dibarengi dengan reduktif eliminasi sebenarnya. Jadi aku langsung gabung. Kok tercoret? Jadi aku langsung gabungin aja biar cepat. Kak, mau izin nanya, Pak? Boleh. Yang pembentukan siklik itu, kenapa kita ambilnya itu yang tadi tuh, sorry Kak, kalau misalnya udah dijelasin, kenapa kita ngambilnya hidrogen yang di posisi C yang kedua? Maksudnya kalau misalnya pembentukan siklik, bukankah semakin banyak, maksudnya semakin banyak sisinya, dalam artian Stabil. semakin stabil kayak gitu, Kak. Nah, makanya kita kan membentuk intermediate itu harusnya intermediate yang nggak stabil ya, supaya reaksinya cepat berlangsung seperti itu. Makanya di sini aku usulkan pembentuknya itu siklik 3. Nah, ketika terbentuk siklik 3-nya langsung menyerang C karbon yang ada di sini, supaya terbentuk siklik yang lebih stabil seperti itu. Oke, kita lihat contoh soal yang lain ya. Kalau ini belum terbayang, kalau di Hostcroft itu soalnya seperti ini.
Kalau di Housecroft soalnya itu gini ya, kalau nggak salah ya. Oke, kalau di Housecroft nih, kalau di Housecroft itu soalnya seperti ini. Dia berikan siklus, dia kasih siklus seperti ini, terus nanti dia tanya yang mana yang merupakan kompleks aktifnya. Nah, yang mana coba yang kompleks aktifnya? Ciri-ciri kompleks aktif itu adalah kompleks yang lebih dulu bereaksi dengan prekursor. Berarti kompleks aktifnya itu yang ini. Gitu ya. Nah, setelah itu di soalnya itu nanya, ini tahap ini namanya apa, tahap ini namanya apa, tahap ini namanya apa. Nah, jadi kalian utamakan dulu itu harus tahu dulu. Jadi harus tahu nama-nama setiap tahap. Kalau ini adisi oksidatif, kalau ini tuh apa tahapnya? Sebenarnya sebenarnya ini substitusi ligan ya. Substitusi ligan X dulu, terus X-nya masuk lagi, kemudian terjadi migrasi alkil. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau langsung seperti ini, nanti bilang aja koordinasi alkena dengan PD, kemudian terjadi migrasi alkil, yaitu R-aksen pindah ke CH2 yang ini, seperti itu. Makanya terbentuk ini migrasi alkil. Nah, setelah itu dari sini ke sini, nah itu prosesnya apa? Yaitu reduktif eliminasi. Beta H eliminasi, sorry. Jadi ini beta H eliminasi membentuk alkena. Nah, seperti itu. Kalau ke sini reduktif eliminasi ya. Jadi ini ke sini tuh reduktif eliminasi. Karena ligannya berkurang sebanyak 2. Nah, kemungkinan kita sampai sini dulu ya, belajar mekanisme reaksi organometalnya. Karena di wilayah Jakarta dan sekitarnya mungkin udah buka puasa. Maaf mengambil waktunya ya, mungkin terlalu keasikan ngajar ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tanya lewat chat aja. Sekian untuk hari ini, sukses ujiannya. Kalian ujian kapan sih? 2 hari lagi. 29, Kak. Oh, 29. Nanti kalau aku punya soal nanti aku kasih lah. Nanti kalian kerjakan. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Sukses. Sama-sama.